Halo, halo semua. Nama saya Jordan. Saya dari Batch Continuation 10 dari TechNet. Saya akan menerangkan mengenai dashboard yang saya buat. Dashboard yang saya buat ini mengenai People Analytics using Satisfaction Metrics. Jadi basically kita akan menganalisa mengapa employee ini resign dengan satisfaction metrics atau biasanya disebut dengan KASI, Employee Satisfaction Index. Alasan saya untuk mengambil topik tersebut adalah pertama karena employee resign itu sangat sangat mengganggu sekali bagi perusahaan karena perusahaan tersebut tidak akan running smoothly and profitably karena turnover yang bisa dibilang terlalu tinggi. Nah, kalau misalnya kita kehilangan suatu employee, itu akan sangat merugikan bagi perusahaan. Dikarenakan pertama cari penggantinya susah. Kedua itu juga untuk rekrutmen baru itu sangat costly, timely, sama butuh effort yang luar biasa. Yang ketiga, kalau misalnya ada project yang lagi jalan, kalau misalnya ada employee yang resign, akan sangat susah untuk, untuk kita melanjutkannya karena untuk proses handover ini akan butuh waktu yang lama dan mungkin apa yang kita tangkap waktu proses handover tersebut tidak sama dengan apa yang dijelaskan oleh employee yang akan resign tersebut. Yang keempat, kan sebenarnya employee yang mau resign ini udah memiliki expertise sendiri. Mungkin dia adalah primadona dari perusahaan tersebut. Nah, untuk mencapai level tersebut itu butuh waktu yang sangat lama. Mulai dari employee training, mulai dari uh, namanya experience, mungkin bisa takes up to 3 years maybe. Gitu. Jadi bakal butuh waktu yang lama untuk mendapatkan kandidat yang serupa dengan employee yang akan resign tersebut. Yang kelima memang kan karena berdasarkan empat reason yang saya sudah sebutkan, memang butuh uang yang banyak untuk menggantikan employee yang dari saya tersebut. Nah, daripada kita terus-terusan untuk losing employees atau employee-nya banyak yang resign atau turnover-nya tinggi, kita lebih baik untuk melihat kenapa sih alasan dibalik employee resign ini tersebut gitu. Nah, untuk melihat alasan dibalik mengapa employee ini resign, kita menggunakan salah satu alat, yakni dashboard untuk visualisasikan analisis diagnosa. Nah, untuk dashboard ini menjadi penting atau untuk dashboard to give a meaningful information. Objektifnya atau goals-nya itu harus ditentukan di awal. Yang pertama, kita akan membuat kayak dashboard yang secara deskriptif untuk diagnosa tadi, untuk diagnosa mengapa employee ini employee turnover-nya tinggi. Gitu. Nah, dashboard ini sebenarnya intended untuk ke users. Usersnya itu siapa sih? Usersnya adalah people manager sama human resource personnel. Nah, di dashboard ini juga akan containing information. Yang pertama adalah employee churn rate, yang kedua sama employee satisfaction index. Karena kita akan melihat korelasi di antara kedua ini gitu. Nah, employee churn rate sama satisfaction index ini akan digabungkan dengan denominator department sama job role. Jadi kita akan melihat employee churn rate di tiap department sama employee churn rate di tiap job role. Juga kita akan melihat employee satisfaction index di tiap department sama juga di job role. Lalu kita akan breakdown the employee satisfaction index ini ke 4 komponen. Yang pertama adalah job involvement, job satisfaction, environment satisfaction, sama relationship satisfaction. Nah, SC ini sebenarnya merupakan bagian dari merupakan gabungan dari keempat ini gitu. Lalu kalau kita sudah melihat semuanya secara keseluruhan, kita akan mendapatkan insight yang meaningful untuk ke user tersebut, yakni kayak people manager sama human resource personnel.
Dan juga kita bisa tahu di bagian mana dari keempat komponen tersebut yang kayak tadi job performance satisfaction, environmental satisfaction, sama relationship satisfaction yang tiap departemen sama tiap job role itu lacking ya, atau harus diimprove gitu. Jadi konklusinya atau pendeknya, final produknya itu adalah dashboard yang ditujukan kepada people manager sama human resource personnel, yang dimana di dashboard tersebut containing diagnostic analysis sama ada improvement area atau rekomendasi bagi perusahaan untuk meningkatkan employee satisfaction index, atau bagaimana cara perusahaan meningkatkan employee satisfaction index. Nah, sebenarnya seperti yang tadi saya sudah bilang, kan di dashboard itu terdapat employee churn rate sama SI ya, atau employee satisfaction index. Nah, dua ini adalah merupakan matriks yang utama di dalam dashboard kita. Sedangkan KPI kita itu sebenarnya diambil dari rata-rata dari overall data yang ada gitu, misalnya employee churn rate itu di rata-rata, itu akan menjadi KPI kita, dan SI juga di rata-rata itu akan menjadi KPI kita. Karena kenapa dilakukan sedemikian? Karena setelah dianalisa, SI sama churn rate di tiap departemen sama job role ini memiliki similar karakteristik. Jadi di mana ya angkanya itu ya paling cuma di sekitar situlah gitu. Jadi tidak terpaut yang cukup tinggi gitu. Jadi makanya itu jika kita kayak menerapkan KPI yang lumayan tinggi, itu kayak tidak masuk akal. Misalnya SI 90% gitu, itu tidak masuk akal karena sebenarnya SI persentasenya itu di sekitar 60%-an gitu ini ya. Nah, untuk membuat dashboard kita pasti perlu dataset sama tools ya. Jadi dataset yang kita perlukan itu sebenarnya diambil dari Kaggle. Kaggle ini mengenai HR Analytics Prediction ya, di mana di dalamnya itu memiliki 35 feature yang di dalam dataset. Tapi karena kita hanya membutuhkan SC sama churn rate atau turnover, jadinya kita hanya membutuhkan 8 feature yang dianalisis. 8 feature itu apa aja sih? Bisa dilihat pada ini, ada attrition department, employee number, environment satisfaction, job involvement, job role, job satisfaction, sama relationship satisfaction. Nah, kan kalau kita dapat dataset itu belum tentu dataset tersebut udah di-clean kan. Jadi kita akan melakukan data cleaning sama data wrangling sehabis ini gitu, dengan menggunakan tools, yaitu yang pertama Python sama yang kedua Tableau. Nah, data cleaning itu sebenarnya apa yang kita lakukan sih? Pertama adalah missing value. Jadi missing value ini kita akan mengecek apakah ada missing value di dalam data tersebut yang akan mengacaukan data atau mengacaukan analisa ke depannya. Kedua adalah duplicate value. Apakah di dalam data frame tersebut atau data set tersebut memiliki data-data yang duplikat atau ke input 2 kali. Dan yang ketiga adalah data description. Kita menggunakan data description untuk melihat apakah ada outlier sebenarnya di apakah ada outlier tidak di dataset kita. Nah, ternyata setelah dilihat missing value itu tidak ada missing value di dalam dataset. Kedua, duplicate value, outputnya juga no. Jadi tidak ada juga. Yang ketiga, data description, kita bisa melihat kalau misalnya rata-ratanya itu mirip dengan mediannya, di mana employee number misalnya employee number itu 1024, sedangkan mediannya itu 1020 gitu. Sebenarnya employee number ini kan tidak penting sih, cuma ya kayak misalnya environmental satisfaction 2,7 yang mediannya 3. Nah, jadi konklusinya data tidak memiliki missing value, duplicate value, dan outliers. Oleh karena itu data bisa dilanjutkan ke next proses. Lalu kita akan melakukan data wrangling. Data wrangling ini digunakan untuk menambah kolom di dalam dataset tersebut. Yang pertama, kita akan menggunakan Python untuk menambahkan employee satisfaction index sama employee churn. Sebenarnya employee churn ini sudah ada di atas jadi dataset yang aman, yakni attrition ya. Namun karena employee churn itu berbentuk sering, jadi kita akan menambahkan kolom yang berbentuk numerik atau integer yang menggunakan label encoding di sini. Jadi
Jadi supaya kita bisa menganalisa employee churn rate ya, karena kalau misalnya string itu agak susah untuk menganalisa employee churn rate atau mengkalkulasi employee churn rate gitu. Nah, itu nanti employee churn rate ini akan digunakan buat apa sih? Employee churn rate ini akan digunakan untuk menghitung total employees, active employees, sama employee churn ratio. Karena kita udah tahu dari employee churn rate itu kalau misalnya yang yes atau misalnya yang udah di label encoding adalah 1, itu intinya dia udah resign dari perusahaan. Sedangkan yang lain misalnya 0, itu berarti masih aktif ya gitu kan. Jadi kalau misalnya yang active employee ini itu adalah merupakan uh, data yang berisikan 0 di dalam employee churn kolom tadi itu. Nah, sedangkan employee churn ratio ini itu adalah didapat dari churn employee dibagi total employee. Jadi mendapatkan ratio of employee churn. Lalu kita akan membuat dashboard user flow gitu. Jadi untuk memudahkan user untuk melihat dashboard yang sudah saya buat. Sebenarnya dashboard saya dibilang cukup simpel, di mana kita akan melihat matrix figure number terlebih dahulu yang nanti mungkin saya akan jelaskan mana itu matrix figure number. Yang kedua kita akan melihat churn rate yang di tiap departemen. Yang ketiga kita akan melihat employee satisfaction index di tiap departemen. Yang keempat kita akan melihat churn rate by job role. Yang kelima employee satisfaction index by job role. Sama yang keenam kita akan melihat area of improvement. Jadi misalnya kalau misalnya kita lihat, oh ternyata churn rate-nya by department ini, departemen mana yang paling tinggi churn rate-nya. Oh, terus kita lihat SI-nya. Oh, memang SI employee satisfaction index-nya untuk departemen tersebut paling rendah. Nah, makanya itu kalau misalnya kita mau lihat untuk meningkatkan SI-nya atau employee satisfaction index-nya, itu kita bisa lihat di area of improvement di paling bawah nanti, yang SI komponen ini. Yang mungkin tadi yang sudah disebutkan job involvement, job satisfaction, environment satisfaction sama relationship satisfaction gitu. Nah, kalau misalnya saya juga udah menambahkan filter, di mana filter ini akan digunakan untuk menyaring spesifik department gitu sih. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, kan sebenarnya kita akan menampilkan semua departemen yang ada dan semua job role yang ada. Nah, kalau misalnya kita mengapply filter tersebut, kita akan lihat cuma spesifik departemen gitu, jadi lebih komprehensif aja gitu. Nah, kalau dashboardnya ini sebenarnya karena terlalu besar, jadi bisa dilihat di tabel ini. Mungkin saya akan praktekkan di sini. Sebentar. Nah, ini merupakan dashboardnya, di mana tadi yang saya bilang itu matrix number itu adalah yang di paling atas, yang active employee, resign employees, employee churn rate, sama employee satisfaction index. Jadi kita bisa melihat ini terlebih dahulu secara keseluruhan bagaimana sih employee churn rate-nya sama satisfaction index yang ada. Nah, kalau employee churn rate-nya rata-ratanya adalah 16,12% nih. Nah, karena employee satisfaction index-nya 68%. Nah, ini yang akan menjadi KPI kita nanti. Nah, kedua kita kan tadi dibilang kalau misalnya kita harus melihat churn rate by department kan. Jadi kita lihat churn by department dulu, lalu kita akan lanjut ke employee satisfaction index by department. Nah itu dilihat kan kalau misalnya employee churn rate-nya paling tinggi, sales itu memiliki satisfaction yang paling rendah di antara ketiga departemen yang ada gitu. Begitu pula research development kalau churn rate-nya paling rendah memiliki employee satisfaction-nya paling tinggi gitu. Nah, habis dari sana, kita kan udah melihat nih ada negative correlation gitu. Nah, kita akan melihat breakdown-nya lagi dari department. Ya, ini job role. Nah, di job role ini, kita juga bisa lihat sales representative itu chart-nya paling tinggi, bisa dilihat juga level satisfaction-nya mungkin tidak paling rendah, tapi kedua paling rendah. Yang begitu juga untuk library technician, human resource, sama eksekutif. Ini kan kayak urutan gitu kan. Nah, misalnya kita mau lihat nih, sesuatu representatif itu kenapa sih kok dia paling rendah gitu kan ya. Jadi kita ngelihatnya itu adalah kita lihat kita saring aja terlebih dahulu menggunakan filter yang saya sudah sediakan.
Nah, kita lihat nih, dari keempat ini tadi, job involvement, job satisfaction, environment satisfaction, sama relationship satisfaction ini, itu mana yang dia lacking gitu, atau di bawah rata-rata. Yang pertama adalah job involvement nih, kelihatan kalau misalnya dia itu 66%, rata-rata 68%. Jadi kemungkinan sales representative ini nggak terlalu involved di jobnya, gitu, sehingga dia tidak terlalu puas dengan job. Ya. Kedua, relationship-nya, di mana relationship-nya ini mungkin terhadap colleague ya, atau terhadap atasan gitu, yang kurang baik gitu. Mungkin karena cara di kantor kali ya gitu ya. Karena kan sales kan gitu ya. Nah, lebih dari itu, saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari dashboard tersebut. Seperti yang tadi dilihat itu, yang bagian atas, yang ada employee churn rate by department sama employee satisfaction by department sama yang job role juga itu adalah diagnostic analysis. Itu kan yang sesuai dengan goal yang kita buat di awal kan. Jadi kita akan mau melihat performa dari satisfaction employee correlate dengan churn rate yang employee churn rate gitu kan. Ternyata memang benar kalau employee churn rate-nya itu memang berkorelasi negatif dengan satisfaction gitu kan. Nah, tapi ini yang bawah ini adalah areas of improvement. Dimana kalau misalnya kita mau meningkatkan employee satisfaction improvement index, itu kita bisa melihat di mana sih area yang employee ini atau departemen ini lacking gitu, ada di bawah rata-rata, seperti yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Jadi dari analisa yang saya lakukan, saya mendapatkan basic insight yakni begitu, yakni negative correlation itu terdapat pada SI sama employee churn rate ini. Jadi kalau misalnya SI-nya rendah, employee churn rate-nya pasti tinggi gitu sebenarnya. Bukan pasti sih, mungkin tinggi. Yang kedua adalah kalau kita bisa lihat itu adalah job roles such as sales representative, laboratory technicians, and human resources. Itu sebenarnya adalah top 3 kan dari employee yang memiliki employee churn rate tertinggi, job role yang memiliki employee churn rate yang tertinggi. Nah ini bisa dilihat seperti yang tadi saya jelaskan, itu SI-nya ternyata juga rendah gitu, paling rendah di mungkin ya bisa dibilang dia SI-nya itu juga tergolong rendah karena dia di bawah rata-rata ya. Jadi 67,02 untuk sales representative, 67,45 untuk laboratory technician, sama 67,67% untuk human resource. Nah, kalau misalnya tadi kita menggunakan filter terus dengan department, kita bisa melihat, mungkin saya juga praktekkan, kita kalau misalnya kita filter berdasarkan departemen di atas ini. Nah, research and development itu memiliki satisfaction-nya paling tinggi di antara departemen yang lain dan memiliki employee churn yang paling rendah di antara departemen lain. Kalau 13,84% sama 68,26%. Bahkan kalau human resource adalah 19,05% employee churn rate dengan satisfaction 68,25%. Apalagi kalau sales itu lebih parah, di mana employee churn rate-nya 20,63%, satisfaction-nya cuma 67,67%. Gitu. Untuk keterangan lebih lanjut mungkin bisa dilihat di Medium ya. Nah, rekomendasi yang bisa saya tawarkan di sini itu adalah pertama adalah improvement areas yang dimana kita bisa melihat bagian untuk meningkatkan SI di tiap departemen itu seperti apa sih sebenarnya, di bagian mana yang mereka lacking gitu sebenarnya. Yang pertama adalah di poin nomor 2 di previous slide itu kan menjelaskan mengenai top 3 of employee churn rate kan. Nah, kalau misalnya rekomendasinya saya itu adalah tiap departemen atau tiap job role ini memiliki areas of areas yang lacking gitu di antara keempat job satisfaction komponen ini, atau misalnya employee satisfaction komponen ini gitu. Nah, oleh karena itu mungkin contohnya ya, sebelum konklusi, contohnya adalah misalnya human resource ini job involvement sama relationship satisfaction-nya itu nggak apa-apa gitu kan, karena dia udah di atas dari rata-rata. Tapi
sedangkan sales representatif ini itu bermasalah di sana gitu intinya. Nah, maka dari itu untuk menghandle atau untuk mengimprove employee satisfaction index itu mungkin perlu untuk di-tailor masing-masing departemen kali. Karena tiap departemen itu memiliki kebutuhan yang berbeda untuk atau memiliki keinginan yang berbeda gitu intinya. Nah, kalau kita lihat nomor 3 dari previous slide itu. Nah, research development ini itu kan bisa tergolong paling bagus kan departemennya karena dia memiliki employee churn rate yang rendah sama SC yang paling tinggi gitu di antara departemen yang lain. Nah, mungkin departemen yang lain itu bisa mencontoh research and development ini bagaimana cara mereka menghandle staffnya atau menghandle bawahannya gitu agar mereka masih uh, sehingga employee-nya menjadi satisfied gitu. Nah, tapi kalau misalnya poin 1 sama poin 2 yang saya sudah sebutkan tadi itu memang kayak costly sama timely, maka dari itu mungkin company ini bisa men-set priority di mana bisa dilihat secara keseluruhan employee mana sih yang benar-benar masih lacking atau bukan artinya dari 4 komponen tersebut mana yang departemen itu yang paling banyak lacking atau job role yang paling banyak lacking. Jadi kalau misalnya relationship satisfaction-nya itu terdapat kayak 7 job role yang bukan 7 sih. Kalau saya analisa itu adalah 6 job role yang di bawah rata-rata, maka mungkin perusahaan bisa set priority untuk membenahi relationship satisfaction tersebut terlebih dahulu sebelum berpindah ke komponen-komponen yang lain. Nah, mungkin ini adalah rekomendasi yang satunya untuk feature analysis karena studi ini sangat limited di mana kita cuma bisa melihat di mana melihat komponen dari employee satisfaction index mana yang tiap departemen atau tiap job role ini lacking. Tapi kita sebenarnya tidak bisa memberikan rekomendasi bagaimana cara improve. Mungkin maksudnya kayak memberikan korelasi kali ya. Bagaimana cara mengimprove tiap komponen tersebut. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena um, karena kenapa? Karena kita tidak memiliki kuesionernya. Nah, kalau misalnya kita memiliki kuesioner, kita bisa melihat indikator-indikatornya kan, yang bisa yang mungkin kita bisa improve lagi gitu misalnya. Kalau misalnya indikatornya kayak relationship-nya itu mungkin kayak mungkin salah satu contohnya ya, kalau biasanya kalau job satisfaction itu mungkin salah satu pertanyaannya adalah apakah saya bangga untuk menjadi pegawai di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya dia menjawabnya kalau misalnya di daerah job satisfaction tersebut itu rendah, berarti kan dengan kata lain employee tersebut tidak bangga untuk menjadi employee di sana gitu. Nah, mungkin perusahaan tersebut itu bisa memikirkan bagaimana caranya untuk meningkatkan brand atau reputation mereka sehingga employee ini menjadi bangga untuk bekerja di sana sehingga nanti pada akhirnya employee satisfaction index-nya bakal lebih tinggi gitu. Oke, itu sekian presentasi dari saya. Terima kasih.